Assalamualaikum, nama saya Nurjalina, mahasiswa dari Universitas Syakuala, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya mendapat tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Filsafat Pemerintahan. Dalam sudut pandang etika, saya mengangkat kasus kecurangan pemilu yang terjadi di Tapanuli. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak berita berikut ini. Sehari pasca pencoblosan beredar sejumlah video tentang dugaan kecurangan saat pemungutan suara pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam tayangan video amatir pertama ini terjadi di TPS 01, Kampung Solok Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Petugas KPPS terburu-buru melakukan penghitungan surat suara dan menyebut nama Delmeria beberapa kali. Kemudian terdengar suara perempuan yang mengabadikan momen ini menggunakan bahasa daerah mengatakan, jelas sekali bukan Delmeria. Sedangkan di video yang kedua terekam dua petugas KPPS berbaju merah dan biru secara leluasa berkali-kali memasukkan surat suara ke kotak suara. TPS yang berlokasi Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah ini dalam kondisi sepi. Terkait dugaan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Sumatera Utara tengah mendalami beberapa laporan video terkait kecurangan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jika dinyatakan melanggar peraturan KPU, maka pemungutan atau penghitungan surat suara harus dilakukan ulang. Harus dilakukan terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat, saksi, pemantau, dan pengawas TPS. Itu kita dapati di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan ini sedang dalam investigasi Bawaslu Kabupaten Tengah terkait dengan hal tersebut. Pemilu serentak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pemilu menjadi lebih efisien. Selain itu, dengan pemilu serentak, warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan cerdas dan efisien. Akan tetapi pemilu yang diinginkan tidak berjalan sesuai dengan keinginan, seperti pemilu di Tapanuli yang kita tonton tadi. Hal ini mengakibatkan masyarakat bentrok dan terbelah menjadi dua kubu. Lalu dengan keadaan ini juga dapat mematikan aktivitas sosial pembangunan proyek yang terbengkalai, hingga menurunnya rasa kepercayaan rakyat pada pejabat negara, khususnya para elit politik. Jangankan bermimpi bisa mengemban amanah negara dan memperjuangkan hak-hak rakyat, jika para pemimpinnya saja curang. Hal seperti ini juga berpotensi merugikan negara, karena sistem demokrasi dalam pemerintahan terhambat. Akibatnya rakyat tak lagi percaya, tidak hanya pemerintah dan pejabat pemangku kepentingan politik semata. Masyarakat sejatinya juga harus dilibatkan untuk mewujudkan jalannya demokrasi yang sehat dan aman. Salah satu caranya adalah dengan menjaga sportivitas masing-masing agar tidak ada kecurangan baik selama kampanye, debat visi misi hingga proses pemilihan. Harapan saya sendiri untuk pemilu di Indonesia, jangan ada lagi suara yang diperjualbelikan. Karena saya ingin masyarakat Indonesia dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani dan mampu memperjuangkan amanah rakyat. Sekiranya sampai di sini saya dapat menyelesaikan tugas filsafat pemerintahan. Jika ada salah dalam berkata atau berpendapat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.